Pertanyaan berikutnya Bante, pelimpahan jasa yang kita lakukan itu, apakah pasti dapat diterima oleh semua makhluk? Ya, baik Romo ya. Kalau pertanyaannya apakah pasti bisa diterima, jawabannya bisa bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi begini Romo, makhluk-makhluk yang dapat menerima efek pelimpahan jasa itu adalah makhluk-makhluk yang berada di dalam alam kehidupan lingkup indrawi ya, atau kama bumi ya. Nah, kita tahu bahwa alam-alam kehidupan lingkup indrawi itu ada 11 macam ya, dari alam 4 apaya, 1 manusia, dan 6 alam dewa. Nah, yang bisa menerima eh, efek pelimpahan jasa itu dari 11 jenis alam kehidupan, dari 11 jenis makhluk itu hanya ada 3 Romo ya. Yang pertama adalah makhluk alam peta, yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah dewa ya. Namun dewa pada umumnya tidak membutuhkan, itu ibarat orang kaya ya. Orang kaya kita kasih sumbangan 100.000, bagi dia tidak ada apa-apanya. Tapi bagi orang miskin ya, 100.000 itu sangat bermakna. Jadi eh, 3 jenis makhluk itulah yang bisa menerima pelimpahan jasa, yaitu peta, manusia, dan juga dewa. Tapi yang terjadi, para dewa cenderung tidak membutuhkan pelimpahan jasa karena mereka sudah bahagia. Lalu manusia juga, kalau dia tidak mengetahuinya, dia tidak bisa menerima efek pelimpahan jasa. Yang paling sering menerima efek pelimpahan jasa ini adalah makhluk peta, Rama ya. Yaitu makhluk peta yang mengetahui kebajikan kita. Maka mereka inilah yang bisa menerima efek pelimpahan jasa. Kalau makhluk alam neraka dia tidak bisa, karena makhluk alam neraka itu ada di dalam bumi ya. Jadi dia tidak bisa menerima efek pelimpahan jasa karena dia tidak tahu. Lalu makhluk asura juga dia tidak bisa menerima efek pelimpahan jasa karena makhluk asura itu tidak mengetahui kebajikan. Karena kenapa? Karena mereka tinggalnya di tempat-tempat terpencil seperti di gunung ya, di laut, di gua-gua, pokoknya di hutan gitu. Jadi dia tidak mengetahui karena salah satu syarat, ada 5 syarat, salah satunya nanti di sana supaya makhluk bisa menerima efek pelimpahan jasa itu dia mengetahui dan melihat kebajikan yang sedang kita lakukan. Itu salah satu syaratnya ya. Jadi kalau seperti misalnya makhluk-makhluk asura, makhluk alam neraka, dia tidak mengetahui kebajikan kita, mereka tidak bisa menerima efek pelimpahan jasa. Begitu juga binatang yang tidak mengetahui kebajikan kita atau tidak mengerti ya tentang ucapan kita dan pelimpahan jasa, dia tidak bisa memahami. Jadi yang bisa menerima pelimpahan jasa itu adalah peta ya. Dan apakah semua peta pasti bisa menerima pelimpahan jasa? Jawabannya adalah makhluk peta yang mengetahui kebajikan kita. Begitu, Romo. Anumodana Bante.